Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Mulyana, mahasiswi PJJPAI, YINC Nurjati Cirebon, kelas A12, akan menanggapi pertanyaan dari tugas bahasa Indonesia dengan dosen pengampu, Ibu Tati Sri Uswati, MPD. Adapun pertanyaan yang pertama, apakah yang terjadi jika bahasa Indonesia digunakan dengan baik dan benar oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia sesuai dengan fungsinya? Menurut pendapat saya, apabila seluruh lapisan masyarakat Indonesia menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar sesuai dengan fungsinya, maka yang terjadi adalah 4 hal. Yang pertama, kelestarian bahasa Indonesia akan terjaga. Yang kedua, eksistensi bahasa Indonesia akan meningkat. Yang ketiga, cita-cita bangsa Indonesia yang ingin menjadikan bahasa Indonesia menjadi bahasa nomor 2 di ASEAN atau di Asia Tenggara akan terwujud. Dan yang keempat, tidak menutup kemungkinan bahasa Indonesia akan menjadi bahasa terpopuler di dunia. Teman-teman sekalian dan ibu dosen yang saya hormati, untuk saat ini merilis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Teknologi rilis tahun 2021 bahwa kita sangat perlu berbangga karena bahasa Indonesia eksistensinya masih terjaga dan kelestariannya masih terjaga. Terbukti di 45 negara sudah menggunakan bahasa Indonesia dan 428 lembaga di seluruh dunia telah mengakses bahasa Indonesia, terdiri dari perguruan tinggi dan lembaga-lembaga lainnya. Dan ada 168 juta orang dari seluruh dunia menggunakan bahasa Indonesia. Kita patut berbangga dengan bahasa persatuan kita, dengan bahasa nasional kita yang diikrarkan oleh pemuda-pemuda kita di tahun 1928, tepatnya di tanggal 28 Oktober itu, Sumpah Pemuda. Di poin ketiga mereka berjanji, kami putra-putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Amanah bagi kita agar melestarikan bahasa Indonesia dan menjadikan bahasa Indonesia nomor 1 di antara bahasa-bahasa lainnya, baik bahasa asing maupun bahasa daerah. Di Asia, di Eropa, di Amerika, di Asia Tenggara, di Asia Selatan, di Asia Pasifik, bahasa Indonesia sudah digunakan. Contohnya misalnya di Jepang, melalui Universitas Tokyo, Universitas of Foreign Study, ya di Tokyo, mereka membuka prodi bahasa Indonesia. Universitas ini khusus untuk mengkaji, mempelajari bahasa seluruh dunia dan termasuk bahasa Indonesia. Peminatnya sangat banyak teman-teman, tapi oleh pemerintah Jepang dibatasi. Dan yang kedua, di Australia juga ada universitas yang membuka program studi bahasa Indonesia, yaitu Universitas of Eastern Queensland yang membuka prodi bahasa Indonesia. Dan perlu kita berbangga teman-teman, karena di Australia bahasa Indonesia menjadi bahasa keempat terpopuler di sana. Di Vietnam tidak kalah lagi teman-teman sekalian. Di Vietnam dengan Universitas Hong Udu, mereka juga membuka prodi bahasa Indonesia dan minatnya luar biasa. Di Vietnam, khusus di kota Ho Chi Minh, penduduknya menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua. Dan di sini bahasa Indonesia sederajat dengan bahasa Perancis, bahasa Inggris, dan bahasa Jepang. Bangga bukan bahasa Indonesia? Iya. Dan selanjutnya, pertanyaan kedua, apakah yang terjadi jika bahasa Indonesia tidak digunakan dengan baik dan benar sesuai dengan fungsinya oleh seluruh lapisan rakyat Indonesia? Maka yang terjadi adalah kontroversial dari apabila bahasa Indonesia digunakan dengan baik yang benar. Maka kontroversinya adalah
kelestarian bahasa Indonesia akan hilang. Hilang kelestarian, maka ekstensi bahasa Indonesia juga akan menurun. Cita-cita bangsa Indonesia yang ingin menjadikan bahasa Indonesia menjadi bahasa kedua di ASEAN tidak akan terwujud. Keempat, maka untuk menjadi salah satu bahasa yang terpopuler di dunia juga tidak akan tercapai. Oleh karena itu, ayo, apapun profesi kita, sebagai guru, sebagai mahasiswa, sebagai pelajar, sebagai dosen, sebagai pembisnis, sebagai petani, sebagai nelayan, yuk kita gunakan bahasa Indonesia dengan baik yang benar, sesuai dengan fungsinya. Fungsi sebagai bahasa persatuan, fungsi sebagai bahasa nasional. Kita gunakan dengan baik dan benar. Siapa lagi yang akan menjaga bahasa kita sendiri kalau bukan kita sendiri? Saya tidak dapat membayangkan, andaikan Indonesia yang terdiri dari 170 suku ini, suku bangsa ini, tidak punya bahasa persatuan, maka setiap menit, setiap detik akan terjadi perselisihan, karena di setiap suku itu mereka punya bahasa masing-masing. Dan setiap bahasa beda artinya, beda maknanya. Kalau terus jadi perselisihan, maka persatuan kita akan habis, akan hancur. Maka negara kita pun akan hancur. Bahasa merupakan identitas negara kita. Bahasa merupakan kehormatan negara kita. Karena itu, yuk kita lestarikan bahasa Indonesia. Yuk kita harus bangga bahasa Indonesia. Sebelum saya mengakhiri tanggapan ini, saya akan menyelipkan sebuah pantun. Ada raja bijak bestari ke seluruh negeri. Kalau ingin bahasa Indonesia lestari, yuk kita giatkan literasi. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.